limbah bunga untuk particle board. Bunga tuh kan lenyot gitu, terus jadi papan yang firm. Bunga-bunga selesai pen, dikeringin, dihancurin. Itu nanti kita cari perekat. Produksi secara massal bisa jadi alternatif, dekorasi yang lebih green gitu kan, dampak lingkungannya kerasa gitu. Halo semuanya, kali ini kita kedatangan Teh Viti dari jurusan desain. Ya, Teh Viti Kita ini, sama ya? Iya, ini sama-sama kayak, jadi sama-sama teman satu jurusan, satu angkatan. Dulu juga kakak tingkat aku waktu S1. Kakak tingkat juga. Kakak tingkatnya lagi. kakak tingkat. Oke, boleh diperkenalkan lebih detail. Satu di TB. Iya. Silakan. Oh, aku kenalin dulu. Halo, aku Viti. S1-nya Desain Interior ITB 2008. Asal kota? Asal kota, sebenarnya aku juga pindah-pindah sih, Mo. Dulu kecil aku di Medan. Oh, sempat di Medan. Terus besar di Jakarta. SMA kuliah Bandung sampai sekarang Bandung. Oh, menarik. Berarti lama di Bandung lah ya? Oke. Nah, terus ini kan sekarang kita lagi menempuh S2 nih ya. Udah mau 1 tahun gitu. Iya, Nah. berasa. Pengen tahu dong sebelum itu motivasinya untuk mau S2 tuh apa sih, apalagi udah dari 2008 nih. Sekarang S2, motivasinya apa yang pengen dicapai? Ya, ini mirip sama pertanyaan LPDP kemarin juga. Oke. Pasti kan ditanyain kan, ngapain sih S2, orang kita desain kan pasti kan kayak harusnya tuh desain ya cuman pengalaman kerja aja yang ditingkatin. Ada jawaban diplomatis, ada enggaknya. Nah, gimana tuh? Kalau kemarin aku jawabnya emang karena ya kita tuh aku lagi di posisi itu saat yang tepat deh buat ngambil S2 karena aku juga kan sambil kerja sebenarnya. Sambil bikin usaha dekorasi sama teman-teman aku. Nah, di situ merasa tuh tim-timnya tuh udah solid, udah bisa kita kerja remote deh gitu, nggak harus di tempat terus. Udah stabil lah ya? Udah stabil. Terus juga ada support system yang dukung buat aku S2. Terus terutama juga anak aku udah bisa ditinggal, dia udah bisa inilah sekolah, ada sekolahnya, jadi ada beberapa jam aku bisa kabur ke ITB buat belajar. Oke. Itu tadi alasan diplomatis atau? Nah, kalau yang nggak diplomatisnya Apa? berkah pandemi. Oke, jadi gimana Jadi tuh? kalau berkah aku pas pandemi kemarin kan kayak banyak banget yang mulai sadar akan online, Zoom dan lain-lain. Terus jadinya kayak wah itu merupakan suatu keuntungan sih buat ibu-ibu. Jadi bisa kayak sambil ngurus rumah sambil kan tes LPDP pun online, tes ITB pun online. Jadi ya udah kenapa nggak coba aja. Kayaknya bisa nih kuliah sambil ngurus rumah gitu ya. Ternyata harus datang juga. Iya. Oke, tapi seru lah ya. Justru kita bisa saling ketemu, banyak kenal. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kan S2 nih kita lagi penelitian kan. Nah, pengen tahu dong Teh Viti tesisnya tuh tentang apa sih? Tesis aku tentang berbau-bau sama pekerjaan aku juga. Dekorasi. Tapi lebih ke ini sih, pemanfaatan limbah bunga miniaster untuk bahan baku particle board. Miniaster apa miniaster? Miniaster tuh kayak bunga kecil-kecil yang dibawa-bawa gitu. Bunga asli ya, organik ya? Bunga organik. Jadi bunga organik yang kecil-kecil itu yang biasanya layu udah disapu aja gitu, dijadiin board apa? Particle board. Particle board tuh apa? Buat bahan buat panel kayak triplex sih, dia kayak MDF gitu. Kalau MDF kan butiran, butiran kayu ya. Kalau triplek kan lapisan kayu, kayu yang dilapis-lapis. Nah itu tuh banyak banget digunain sama kita pendekor gitu, buat jadi bahan alternatif pelaminan gitu. Jadi kayak circular economy lah. Gitu. Dari dekor kembali lagi jadi dekor. Terus nanti kalau udah hancur lagi, bisa di-recycle lagi. Berharapnya kalaupun dia ada waktunya kan pastikan itu tuh bisa melebur. Oh iya. Karena organik. Apa namanya istilahnya umurnya lah ya. Iya. Oke. Nah, ya silakan. Ini dong boleh diceritain nggak soal kerjaan dekorasi apa? Aku ngedekor. Yang paling berkesan deh. Oh langsung kerja.
ceritain tentang pekerjaannya Iya, iya. atau Dekorasi apa ini? Dekorasi aku apa? ngedekor pernikahan sama event. Kalau event tuh juga kayak anniversary kampus, anniversary corporate gitu-gitu yang bikin LED apa sih namanya stage. Kemarin G20 dekor juga? Iya ada Oh, ada iya. ada Dekor ada G20 G20 Bali. di Bali. Oke. Bali keren. sama Bandung sih ada sama tim teman aku. Nah untungnya tuh teman aku yang udah mobile bisa kemana-mana, aku cuma kirim gambar. Oh iya benar. Yang paling berkesan dari semua dekor yang pernah dibikin, dekor apa? Kalau karena aku emang paling suka weddingnya, jadi aku nikah apa sukanya tuh ngulik-ngulik di desain wedding, terutama kayak desain yang emang kliennya tuh excited buat artsy gitu. Jadi mereka tuh suka yang pokoknya pengen bikinnya yang beda dari yang lainnya. Nah itu tuh seru gitu. Jadi emang kliennya tuh punya keinginan terus coba di-provide gitu ya. Oke. Menarik. Yang diingat dari wedding yang keinginannya paling unik apa? Kayak dia pengen bikin apa di wedding? Apa ya? Warna sih. Warna. Dia bener-bener kayak pengen warnanya yang kalau wedding kan biasanya kan putih banyaknya, terus apa sih yang netral gitu-gitu. Nah ini benar-benar pengen warna-warni aja, colorful. Jadi kalau kita Benar-benar lihat tuh kayak campur-campur warna ya. kayak dia kayak event aja gitu. Terus mereka Festive juga gitu ya? mereka juga bikin karyanya sendiri buat ditampilin di instalasi weddingnya. Iya, menarik. Anak desain berarti ya, anak seni kali. Kayaknya bukan. Oh, bukan. Aku juga lupa itu. Tapi kayak bukan. Oke, balik lagi ke tesisnya. Tadi kan dari mini apa namanya? Aster. Mini Aster jadi particle board. Itu kan berarti bikin produk tuh. Berarti dari awalnya satunya desain interior, berarti sekarang fokusnya ke desain produk tuh arahnya. Nah, boleh diceritain lebih detail nggak prosesnya tuh gimana sih? Maksudnya kan kalau kita ngebayangin mungkin bunga tuh kan apa ya, lenyot gitu, terus jadi papan yang firm. Itu gimana tuh? Yang Ini udah sih dipikirkan. salah satu bantuan dari support system suami aku, Iya, seorang iya. desainer produk. Jadi kayak iya. dia juga bekerja sama di nggak usah disebut dulu, pokoknya Oke. dia kerja Sebuah, di ada laboratorinya. Di situ aku bisa eksperimen sekalian. Nah itu nanti si bunganya itu kan labnya itu di Jakarta. Oke. Aku juga ada teman-teman aku yang aku dekorin juga di Jakarta. Jadi bunga-bunga selesai wedding atau selesai event itu dikirim ke tempat situ, dikeringin di oven, nanti dihancurin. Nah setelah dihancurin itu nanti kita cari perekatnya apa. Perekat, oke. Polyester gitu. Nah ya tapi mencoba untuk Yang green, alami, yang alami, oke. ya yang natural, biar dia nantinya juga bisa Mengurai. melebur, Oke. mengurainya alami. Itu sih paling nanti kesusahannya di situ sih, cari yang lebih rekat, terus bisa jadi papan yang emang bisa gantiin si particle board buat panel pelaminan gitu. Berarti kayak di press gitu ya, apa sih istilahnya, residu apa sih ya, pokoknya si yang dihancurkannya itulah ya, Iya. perekatnya, tapi belum tahu apa. Tapi udah ada alternatif nggak? Ada. Bisa di spill nggak tuh? Berarti kan yang ramah lingkungan kan, Yes. perekat ramah lingkungan apa tuh? Nasi. Enggak, ada sorghum juga. sorghum apa? Iya, semacam Kayak kayak- nasi gitu, kayak tepung gitu ya. Oke. Heeh. Apa sih namanya tuh? Ya pokoknya Glukosa. bisa, ya pokoknya itu dari alami terus ada resin alami juga ada. Resin alami dari apa? Dari apa ya? Aku lupa namanya tuh. Kayak ada nama ilmiahnya, aku juga nggak tahu, lupa. Tapi sumber ininya apa ya? Kayak entah dari kelapa kah atau dari apa? Iya, kayak Oh, gitu. oh. Dari bahan-bahan alam nantinya Oh. jadi bisa jadi resin. Oke, menarik. Berarti itu nanti kan tesisnya perancangan sampai jadi tuh. Nah, nanti dilakukan uji coba gitu nggak? Iya. Uji coba Pasti gitu. lah dia uji coba. Kalau nggak, aku nggak lulus ntar. uji lab gitu ya. Iya, Apa rencananya aja yang uji lab. diuji? Kan Nah, bukan ketahanan. nggak berhubungan sama ergonomis kan itu kan, durability mungkin. Durability. Terus aku juga bakalan nyoba karena ini kan pengennya buat wedding ya, atau buat pelaminan gitu.
tahan di outdoor, tahan di benar. indoor. Takutnya dia malah pecah ya. Iya, Benar. nggak kuat cuaca Nggak atau kuat panas. nggak kuat Kalau angin disimpan gitu lalu, kan di storage Iya, namanya lama-lama lapuk. gitu kan tahu ya lapuk gitu. Iya, Apalagi organik iya, bahannya. makanya itu uji. harus ada pengujiannya juga. Nah, itu particle boardnya tuh dipakai buat apa ya? Secara Buat dekorasi spesifik ada lagi. Panel pernikahan, jadi kalau kan kita kalau misalkan bikin wedding, bikin pelaminan tuh belakangnya ada backdrop kan. Nah itu biasanya tuh kurang lebih kita pakai triplek pasti. Nah si triplek itu kan ya bahannya juga udah banyak yang menguras kayu gitu. Jadi kita cari aja alternatif lain selain pemakaian kayu lagi. Sayangi pohon dan hutan. Terus dengan bahan terobosan baru ini lebih ekonomis nggak? Nah itu nanti juga bakalan dicek sih harganya, karena emang ini kan pasti akan aku pakai kan. Pasti tim aku juga nggak mau kalau kemahalan. Iya. Jadi benar-benar kayak kita harus cari bahan yang sesuai sama harga budget. Jadi mudah-mudahan berhasil. Soalnya kan namanya desain produk, atau kalau di ITB sering nyebutnya desain industri kan, industrial design kan. Pasti tujuannya ya nggak cuma buat eco-friendly-nya, tapi buat ekonomisnya juga kan, kayak dijual gimana harga jualnya gitu bener. kan. Bisnisnya biar bisnisnya. tetap jalan. HPP-nya. HPP, iya. Oke. Nah, dan itu ukurannya bakal segimana? Bakal seukuran triplek itu 2x1 atau gimana? Pengennya sih bisa. Pokoknya intinya jadi nanti juga akan bakalan ada komparasi kan. Iya. Sebisa mungkin dia bisa ngimbangin si particle board itu. MDF kalau particle board kita biasa tuh MDF. Jadi dimensinya distandarisasi gitu. 240 122. Oke, menarik. Nah, ini kan berarti mengulik tentang eco-friendly, terus tuh berasal dari dorongan itu tadi ya dekorasi dan support sistemnya desain produk gitu. Nah, kenapa TVT tertarik nih sama topik-topik kayak gitu? Ada asal mulanya nggak? Asal mulanya ya itu mungkin kalau selama aku bekerja nih udah berapa tahun berarti aku kerja tuh 7 tahunan ini kayak ada merasa feeling guilty gitu. Karena kayak setiap kali dekor beres ya ada masalah baru lagi kan. Selain kita residu-residu mendesain untuk menjawab masalah yang ada, menjawab permasalahan klien, kebutuhan klien, terus udah selesainya ya ternyata ada masalah baru lagi kan. Jadi ya enak sih S2 ini tuh kayak bisa mengembangkan idealis seorang kita gini, biar eksperimen ya. Biar bisa eksperimen lebih lanjutnya, eksplorasi bareng material-material. Bagus sih, dari keresahan ngelihat masalah itu terus tuh kayak ini ada potensi nih, kayaknya bisa nih ampasnya diolah lagi, jadi dipakai kan lagi kebayang gitu ya. kan kita sebagai desainer tuh pasti kalau misalkan bikin desain itu selalu yang dipentingkan adalah klien atau enggak atasan gitu kan. Pasti nggak mikirin pasca eventnya ya. Kalau nggak kita nggak mikirin lah boro-boro buat lingkungan gitu, boro-boro buat diri sendiri aja kayak yang penting klien seneng, yang penting atasan seneng gitu. Kalau S2 ini kayak dikasih kesempatan deh, sok mau mau bikin apa gitulah. Ya bagus sih kalau misalkan maksudnya udah diproduksi secara massal, bisa jadi alternatif dekorasi yang lebih green gitu kan. Ya mungkin dampak lingkungannya secara besar. Iya, mudah-mudahan ya. Lebih kerasa gitu ya. Berkontribusi. Ntar bisa juga kan katanya kerjanya itu di WO atau konsultan atau apa? Dekorasi aja sih, jadi tim vendor dekorasi. Vendor third party. Iya bisa jadi kan setelah nanya teh menerapkan ini vendor dekorasi tapi yang jadi lain. pelopor dekorasi ramah lingkungan gitu. Mudah-mudahan ya. Ngangkat nama juga ya. Ngangkat nama juga sih. Menarik. Jadinya makanya didukung juga sama tim-tim aku yuk sana. Temanku juga beberapa udah mulai bikin tuh kayak WO atau dekorasi yang green gitu. Anak ITB juga, anak Arsi gitu. Banyak sih sebenarnya peluangnya tuh, kan kayak undangan gitu juga kan, kayak sekali nikah nyebar 200, 300, 500 undangan. Abis undangan ngapain itu kertas-kertas kan kayak masih banyak deh peluang yang bisa dikembangin dari
acara-acara wedding gitu daripada merusak aja. Lebih baik hidup dari sampah daripada Daripada membuang sampah. ya itulah. Oke. Nah, berarti ini kan kita sebagai award di LPDP harus ada ini ya, kontribusi atau mengabdi pasca studi. Berarti akan ke arah situ, bakal ngeseriusin produk itu atau ada yang kepikiran hal lain? Kalau itu jangka panjangnya ya mudah-mudahan bisa kepake ke banyak sektor lah si papan itu. Tapi kalau misalkan yang jangka pendeknya ya aku bakalan terus mendekor untuk mencoba untuk ya istilahnya kayak ngasih pekerjaan ke tukang-tukang gitu. Jadi emang ngumpulin banyak manpower, membuka lapangan kerja lah ya. Oke. Kalau misalkan si ya ada namanya nggak si produknya tuh, eco-friendly board itu? Belum ada namanya. Belum. Anggaplah eco-friendly board itu. Maksudnya kalau udah masif kan produksinya bisa aja diekspor mungkin ya ke luar negeri gitu ya. Yang pasti harus dipikirin juga itu sih sistemnya sih kan. Biar gampang diproduksi. Butuh pabrik pasti. Butuh pabrik. Aku bikin pabrik. Yuk. Dan ngumpulin bahan bakunya juga bisa dari manapun. Jadi mungkin selain menciptakan produk yang eco-friendly, tapi juga bisa campaign untuk dekorator sebutnya apa sih? Ya pokoknya orang-orang vendor-vendor dekorasi yang lain buat ngumpulin sampahnya ke sini gitu. Iya, bisa. Okay. Manajemen pengolahan waste. sampah itu kan penting ya. Oke. Nah, dari Teh Viti sendiri ini kan udah punya anak tadi kan disebutin. Pengen sharing nih, gimana sih cara membagi waktu antara ngurus rumah tangga, anak segala macam dan tesis gitu, S2 lah gitu. Iya, emang kalau ada yang nanya ngapain sih S2 lagi? Nah. Kayak kerjaan udah ada, anak udah ada, ngapain? Tapi emang kayak men-challenge diri sendiri gitu juga buat kalau misalkan dipikir-pikir a day in my life-nya tuh emang ribet banget sih. Misalkan aku bangun jam 3 subuh, kalau misalkan banyak load kerjaan atau tugas aku bangun jam 1. Itu jam 6 atau jam 7 tuh aku udah harus selesai, aku harus kasihin gambar ke partner aku buat si anak aku nih, aku siapin buat sekolah dengan segala dramanya. Oke. Terus jam 8 misalkan aku ke kuliah, jam 9 aku kuliah. Kalau nggak kuliah nyempetin olahraga. Terus jam 11 tuh aku dari sini langsung hybrid pulang. Mana jauh lagi ya rumah? Lumayan. Jemput anak aku. Nah, pas abis zuhuran gitu, abis jam 12 baru agak bisa istirahat nonton drakor atau apa. Terus jam 3 tuh aku udah siap-siap anak aku les atau ngaji. Akhirnya kalau sore, waktu awal-awal kita kuliah ada yang sore kan, kita kuliah sore. Terus pulang sebisa mungkin jam 8, kalau nggak ada tugas kelompok aku nggak nge-zoom, nggak buka pokoknya gadget off. Kalau nggak diprotes sama anak aku. Oke. Terus ya udah, kalau dipikir-pikir kan kayak capek gitu. Kayak ngapain sih? Tapi selama ini aku jalanin tuh kayak aku ngerasa sangat menikmati, mungkin karena seneng aja ya. Sama kerjaannya seneng, kuliahnya seneng, terus ngurus anaknya juga seneng. Jadi kayak ya udah fine aja gitu. Dan yang diteliti juga hal yang emang disukai gitu ya. Yang relate juga sama kerjaan juga. Jadi kayak ya emang progres dari pekerjaan juga mungkin ya. Bisa dibilang kayak pengembangannya. Apa ya? Space buat eksperimen lah, eksplorasi gitu ya. Oke. Dan ya emang seru sih. Bayanginnya seru ya. Apalagi kalau udah jadi gitu. Oke. Dan ya di sela-sela kesibukan motherhood itu ternyata masih bisa olahraga. Oh iya, bisa dong. Nonton drakor. Harus jadi memang gimana memanage waktunya aja ya. Iya benar. Dari suami gimana Teh support? Kalau dari suami aku juga support. Kebetulan aku juga kan LDR. Jadi suami aku di Jakarta, Senin sampai Jumat aku di Bandung. Tapi ya kurang lebih support sih, dan dia juga
bukan orang yang apa namanya ngeribetin gitu. Malah kalau aku yang ribet kayak aduh banyak tugas, dia nggak, siapa suruh S2 gitu. Tapi ya udah kayak ya udah enjoy aja sih. Ya nanti semester 3 kan nggak terlalu banyak ke kampus lah ya. bener-bener. Udah tinggal apa sih? Beberapa. Seminar dan satu matkul lagi mungkin. Atau Satu udah atau dua. Oh, iya. Kemarin ambil 12 kan? Atau 15? Enggak 12. Oke, berarti masih ada lagi. Iya. Oke, kalau gitu ada fun fact lagi nggak nih sebelum kita Fun fact. tutup? Tentang bebas, boleh tentang kerjaan, tentang kuliah, tentang kehidupan pribadi atau hobi, punya hobi apa gitu. Oh enggak, itu paling yang si apa namanya semester 3 kan kita cuma 3. Cuman aku deg-degan nih sebenarnya fun fact-nya karena anak aku tuh udah mau SD kan. Oke. Jadi kayak gimana nih adaptasinya, anak aku berangkat jam 7. Hmm. Terus harus sekolah jam 7.20, aku harus bagi waktu sama ini, anak aku betah atau enggak di sekolah, ya udah gitu lah. Kalau TK tadi jam 11 ya? Iya, TK jam 11 sudah pulang. Kalau sekolah katanya jam 12 atau jam 1 gitu. Semester 3 ini ya, Iya. Agustus ini ya. Agak-agak bukan sebenarnya kok apa nggak ini sih, kayaknya sih bisa ya lancar gitu, tapi ya deg-degan aja buat ngadepin itunya kayak Iya, bisa iya. nggak ya. Ya untungnya juga kan nggak terlalu banyak matkul yang diambil, maksudnya Iya. di semester 3 ini kan. Iya, Oke lah. sengaja sih semester 1 dan 2 dibanyakin biar Iya. semester ini tuh bisa lebih longgar lah. Oke, kalau gitu. Di rumah ini ada pembantu atau Mama sih, ada mama aku. mama di rumah? Mereka tuh ada support sistemnya tuh Iya. itu bisa Nggak kebayang gitu. sih kalau sendiri. Iya kan, kebayang. Tapi sebenarnya lucunya juga tuh mama aku sama anak aku tuh nggak cocok, jadi selalu berantem. Jadi ya udah deh, pasti harus ada aku di penengahnya kalau mereka lagi berantem. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup ada yang pengen disampaikan lagi nih nggak nih dari TVT? Apa? Mau gini nyampein apa sama aku? Apa ya? Aku bingung. Apa gitu tentang pesan-pesan entah buat warga TB atau mungkin mahasiswa atau anak-anak yang pengen coba masuk S2 gitu. Atau soal ibu-ibu yang mau Atau motherhood yang pengen mau masuk S2 gitu, Ya gimana? udah jangan ragu-ragu deh, pokoknya kayak kalau emang sesuai passion, sesuai sama yang kamu pengenin, ikutin aja, masukin aja apa lamaran atau apa namanya formulir, kerjain aja apa yang bisa dikerjain. Selama ada kesempatan, kenapa enggak? Gitu. Oke. Yang penting punya motivasi ya, punya mau untuk ngelakuin itu, ya lakuin aja gitu ya. Iya, just do it. Oke, kalau gitu terima kasih banyak TVT sudah mau berbagi cerita di sini RLPDP ITB. Sampai jumpa lagi. Dah.